Oke, jadi tadi nongkrong di situ di bagian bawahnya. Ini kita mau cabut lagi. Sekarang jam setengah 3 lewat. Kita mau ke suatu tempat yang seru nih. Buat yang kepo, ikutin terus. Bocah lagi foto ada gua. Oke. Rambut lu no ada daun. Oke. Ada peralayan. Kelihatan gitu. Anjay. Oke guys, jadi sekarang itu jam 3 lewat 45. Kelihatan nggak? Kita cabut dari kafenya. Kafe di Hambalang ini kita mau jalan-jalan ke arah Bukit Pelangi. Kita mau ke daerah rumahnya presiden kita, rumah Prabowo. Ini kita harus ke depan dulu, ke jalan raya. Jadi, oke, karena kita ke jalan raya dulu, jadi kita lanjut videonya nanti kali ya. Karena nggak ada yang spesial dan udah lewat juga kan tadi. Oke guys. Kayak nih depan kafe, baca kafe ya di sini. Dan mayoritas di sini emang bukan kafe-kafe yang fancy gitu sih. Tadi gue di sana cuma mesen teh botol. Kenapa teh botol? Karena gue mau mesen drink beng beng, tapi es batunya nggak ada. Dan ya masa ngopi lagi panas. Teman gue sih ngopi nih yang satu, dan yang satu lagi beli es tea. Es tea ya, es terus TEA yang di botol jadi minuman kemasan. Ya, ini katanya di kiri bagus. Kalian nggak denger kan? Sama, gue juga nggak denger. Nebak aja nebak. Jadi ini adalah kelanjutan video dari video kita ke Hambalang atau video sebelumnya. Kenapa nggak dijadiin part 2? Karena ya tujuan awalnya kan kita cuma ke Hambalang ya. Dan ini tuh tiba-tiba kepikiran aja buat jalan-jalan lagi. Jadi lebih baik kita pisahkan. Karena ini jalan-jalan random aja. Kita mau ke sebuah tempat yang dimana ini tuh tempat yang biasa kita lalui kalau ke puncak, ditambah kita akan melewati rumah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Yang penasaran rumahnya di mana dan yang penasaran lokasinya, kontur jalannya seperti apa, kalau kalian mau ke puncak lewat Bukit Pelangi, ikutin terus videonya. Kita ngegabut bareng-bareng. By the way, ini kita masih belum nyampe jalan raya Citerep. Temen gue pelan banget bawa motornya. Nanti kalau udah Citerep kita ke arah Sentul. Lalu nanti dari Sentul kita akan mengambil pecahan yang ke arah Bukit Pelangi. Ini pertigaannya, kita masuk jalan raya, kita belok kiri ke arah Sentul. Di depan tuh Sentul Sirkuit ya teman-teman. Oh ya, barusan sih tadi di Hambalang milihnya gue tuh ke warung doang, nggak ke tempat warkop gitu. Karena di warung juga jual makanan minuman kok, dan minuman seduh. Tapi sayangnya emang lagi habis aja. Sorry tadi berisik jadi kejedakan. Tapi sayangnya tadi ke warung es batunya habis aja, jadi gua nggak jadi mesen minuman es yang pakai es batu. Tadi ya pengen mesen drink beng beng karena siang-siang nyampe sana kena yang manis ya enak lah. Tapi karena habis jadi mesennya minuman kemasan, gue mesen teh botol.
Oh ya, jadi hari ini hari Rabu, tanggal berapa gue lupa, tanggal 23 kalau nggak salah. Ini sudah jam 3 pas, kita di Jalan Raya Citerep. Mulai rame jalanan, tapi nggak rame-rame banget sih, nggak yang macet. Kita salip ke kiri. Yo, Anda, kita tunggu teman kita. Oh, sepi deh. Ternyata tadi biasa rame karena ada truk aja. Tapi lumayan rame lah kalau untuk arah sebaliknya. Oh ya, ini tuh weekdays ya. Weekdays, jadi ini hari kerja. Kenapa sepi ya? Karena hari kerja. Ada Wuling Bingo. Wuling itu lucunya mereka ngeluarin varian mobil listriknya ABC. Dari awal dia ngeluarin REV yang kecil banget. Kemudian yang lebih besarnya mereka ngeluarin Wuling Bingo, dan versi yang lebih besarnya mereka mengeluarkan Wuling Clouds. Itu tiga-tiganya EV. Cia. Dilanjuti di baru-baru ini mereka mengeluarkan mobil terbarunya, mobil MPV 7 seater yang ini gue nggak tahu sih, gue banget ya. Kalau nggak salah tuh itu lanjutan dari Wuling Cortez. Mereka mengeluarkan Wuling Darion. Untuk Wuling Darion yang dikeluarkan EV dan PHEV. Jadi ada dua varian, di mana full elektrik dan satunya masih menggunakan mesin bensin, tapi ada baterainya, bisa dicas dan bisa diisi bensin untuk PHEV-nya. Kalau yang EV-nya dari yang EV itu hanya dicas saja. Kayaknya udah mulai ini nih, mulai rame orang pabrikan-pabrikan ngeluarin mobil-mobil PHEV ya. Jeko ngeluarin yang J8, J9, J8 gitu. Terus BYD ngeluarin BYD M6 yang PHEV, apa ya namanya, lupa gue. Dan range race-nya tuh gila-gila banget loh, sekali full tank dan full baterai bisa 1400 untuk yang Jeko terbaru. Flagshipnya Jeko di bawah 1 miliar. Itu wah, mobil mana, mobil merek mana itu yang bisa mengeluarkan harga segitu dengan fitur seperti itu selain Cina. Ini kita udah di Tugu Bundaran nih. Yang kanannya itu tol Jagorawi dan kirinya tol ada tuh sirkuit Sentul. Ramai ya di sini. Ini kita lewatin dulu truknya. Let's go. Oh iya, iya. Kata Jisung ketemuan di Monas. Oh iya ya, apartemen. Check in, check in. Di sini tuh kenapa berdebu banget ya? Mata kelilipan mulu di sini. Kacau. Emang banyak truk sih. Nih nyalip juga susah, agak ngeri. Harus sabar, sabar. Ini sih kalau weekend sering macet nih di sini. Tapi weekdays juga kalau sore macet. Karena di depan juga ada pabrik kan tuh. Kalau lagi keluar masuk kendaraan besar juga kadang macet di situ. Dan yang bikin macet itu emang pecahan yang lurus sentul kiri ke ini sih, apa, Babakan Madang. Banget. Bau apa nih? Nggak sedep baunya. Waduh, es kelapa seger tuh.
pakai es kelapa. Gas. Akhirnya, akhirnya lewat juga itu truk. Ada pom bensin di kiri. Gue biasa ngisi bensin di situ kalau lagi mau ke puncak. Sampai 2 orang nih yang matirin. Mana temen gue? Banyak tuang es kelapa di sini. Ada warkop, ada rumah makan KMK 88. Ini 89 apa? Nomor 89. Rumah pribadi atau gedung itu? Atau kantor? Kalau udah kesini tuh rasanya kayak pengen ke puncak aja. Kalau motoran. Wah ini tinggi banget. Nah ini nih, yang dari kemacetan di depan sini itu ada percabangan antara lurus dan kiri. Itu biasanya yang bikin macet. Karena gimana ya? Di sini kan rame juga. Yang dari kiri atau arah sebaliknya kan juga bisa menutupi. Ini apa yang namanya? SCC kalau nggak salah. SCC jalanannya hancur banget. Oh. Nah, di sini baru nih enakan. Oh ya, BTW ini gue sering ngecek-ngecek baby fever, soalnya tadi sempat copot. Nggak tahu kenapa, padahal yang awal tuh aman-aman aja. Dari awal gue pasang sampai nyampe tadi, nggak gue pegang-pegang sama sekali. Wah, ini jalannya hancur. Baru kemarin loh, hari apa ya? Hari Sabtu atau Minggu gitu gue lewat yang Bundaran Love itu ke kafe. Enggak, dia udah lama. Lupa gue. Oh nih, kiri ada Polbes. Polbes atau rest area? Sari Barokah Sentul. Kayaknya tempat oleh-oleh deh. Gokil. Sekarang Sentul udah jadi objek wisata sampai ada pusat oleh-oleh. Ternyata masih berdebu banget di sini. Kacau. Oke, kita berhenti sebentar. Ada substitusi pergantian pengendara. Uh, Besok pegel badan. Oh ya, ini BT udah di ikonnya Sentul. Bundaran Love. Yang kalau ke arah lurus sana itu ada Ahpong dan masjid. Dan ini, jadi kita ini belok ke kiri ke arah Sentul Nirwana. Ada BYD Arista Sentul. Oh ini baru kan, baru lihat gua baru nggak. Kemarin sempat lewat nggak nggak kali. Jadi gua minggu lalu kalau nggak salah, lupa kapan ya, tapi belum lama, gue tuh ke sebuah kafe. Ada juga, entah gue udah upload atau belum,
Jadi gua ke sebuah kafe yang lokasinya tuh di Sentul, lebih tepatnya di Bojongkoneng. Nama kafenya Warisan Kopi. Nah, dan itu tuh gua pas ke sana weekend, nggak terlalu ramai juga sih, tapi sejuk aja rasanya lewat Sentul tuh, ternyata motoran. Karena waktu itu gua liat bawa mobil kan. Yang penasaran kafenya gimana, bisa dicek di video channel ini, atau nanti gua sumpilkan linknya. Itu kafe yang menurut gua worth it. Kalau itu kan kafenya ini ya, konsep dia tuh mirip-mirip sama kafe Nako Kebon Jati. Buat yang tahu Nako Kebon Jati, kalau nggak, kalau kalian yang nggak tahu Nako Kebon Jati, jadi konsepnya itu kafe terbuka. Emang ada bangunannya yang indoornya, tapi itu semi indoor. Itu mereka nawarin pemandangan dan nuansa alam kafenya. Jadi kafenya tuh ditanemin banyak pohon pinus. Kalian bisa nikmatin suasana indah, suasana teduh, sejuk, tanpa dilindungi bangunan ya. Ada kolamnya juga, ada spot favoritnya, di mana spot favoritnya itu yaitu kayak papan mereka tuh, gimana ya, susah sih. Ada aula besar, itu kebuka banget, dan itu benar-benar langsung ke arah view alam. Pokoknya benar-benar sama kayak Nako Kebon Jati. Bedanya Nako Kebon Jati ada view gunungnya, kalau itu nggak ada. Makanannya enak, serius, nggak lebay. Rasanya nggak yang medok untuk makanan beratnya. Untuk kopinya ya standar lah, biasa aja. Tapi gue masih merasa itu lebih worth it daripada ke Nako Kebon Jati. Harganya itu loh, harganya juga lebih murah daripada Nako Kebon Jati. Gue kemarin cuma berdua makan berat, 2 porsi, masing-masing satu, terus mesen sandwich sama kue tart, terus mesen kopi dan coklat. Aduh, antem mau bang, dia gue ngikutin motor depan. Mesen sandwich sama kue tart, terus kopi satu, coklat satu, di ending kita makan bakso. Itu habis 206.000 kalau nggak salah, 200 kecil lah. Nggak expect sih gue habis segitu, gue kira bakal di atas itu. Dan buat gue itu kafenya luas banget, sumpah luas banget. Itu gue di weekend nggak kesusahan nyari bangku atau tempat duduk. Kayaknya motor gue udah harus diservis nih, besok kali ya. Tapi jalan ya gue udah ngomong gitu, besok kali ya, besok kali ya, nggak diservis servis udah. Makanya gue kasihan banget sama nih motor. Oh ya, btw ini nggak ke arah BP yang turunan itu ya, yang pecahan turunan ke kiri. Gue sih belum tahu nih lewat mana. Tadi temen gue bilang lewat BP, gue kira lewat BP sana, atau nanti pulangnya gue belum tahu sih. Ini pure jalan-jalan random aja. Di kanan ada kedai kita, di kiri ada rumah mewah. Ini kita lurus, kalau ke kanan itu ke arah Bojongkoneng. Nah, kalau ke Warisan Kopi tuh bisa ke kanan sini, ke arah Bojongkoneng. Oh, gua kira dia mau belok kanan. Pancar to Square. Wah, langsung gue udah lama banget kalau sini. Wah, anjir, keren sih ini. Keren sih view-nya. Oh, 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 oh. Jangan nanya. Alah. Aduh, alah. Wah,
Ya Allah, rumah satu aja daerah sini. Kita tiba di Sentul Nirwana. Nanti kalau ke kiri itu ke arah The Jungle. Sorry, apa ya? Jungle Land. Kalau di Jungle tuh kalau merenang kan ya. Kalau ini Jungle Land yang wahana-wahana kayak di Dufan gitu. Bisa juga kalau mau ke Gunung Pancer, buat kalian yang tahu Gunung Pancer, jadi itu tuh tempat wisata pemandian air panas yang dulunya hits banget. Nah tapi itu kalau ke kiri sana ke di jungle, sorry, junglean di jungle mulu gua. Ya gua lihat lihat rumahnya, rumah-rumah kayak gitu tuh kayak di Swiss Swiss anjay. Depannya hijau, jalannya luas lebar, nggak rame, nggak berisik. Dari suara-suara kenapa tuh masih ada jarak lumayan lah ke rumahnya. Dan so far di sini meskipun banyak yang lewat daripada di depan rumah gua, knalpotnya tuh senyap-senyap. Coba kalau di rumah gua udah sepi tapi sekalinya lewat, knalpot brong semua, gua pusing banget. Fix ke Bojongkoneng. Gue tuh ngerasa motor gue ngeden deh. Kenapa ya? Nah, di depan nih guys, Indomaret ini view-nya bagus, sumpah. Kalau kalian mau lihat Indomaretnya gimana, bisa sih kalian nonton video gue yang warisan kopi itu. Itu di atasnya kan ada tempat nyantai juga disediain. Gunungnya tuh yang ada di kiri. Kelihatan ya? Susah. Gue juga kalingan rumah sih. Oh ya guys. Jadi sebelumnya kan gue lewat sini tuh naik mobil ya, dan gue ngekomentarin, ngasih info lah. Gimana sih kalau bawa mobil di sini? Kebetulan mobil yang gue bawa itu mobil 1500 cc, 7 seater, penggerak roda depan ya, mobil FWD. Itu tuh namanya Suzuki SL7 mobilnya. Kalau bawa motor gimana view-nya? Masih enteng sih. Ini temen gue berdua juga nyantai-nyantai aja, bisa nyalip-nyalip tadi. Bukan tanjakan yang ekstrim-ekstrim banget. Mungkin Honda Beat masih kuat lah, boncengan juga. Asalkan motor sehat ya, motor sehat sih aman-aman aja harusnya. Di sini juga banyak tuh Honda Beat, kanan Honda Beat. Yang penting sehat aja. Nih udah mulai sore, udah nggak sepanas itu. Gua nggak sabar pengen lepas sarung tangan. Oh, oh, oh. Ini sih yang waktu itu kita lihat pas di mobil. Selamat datang di wawasan Mandirian Pangan dan apa tadi bacanya? Banyak yang hilang-hilang tulisannya. Wah, badan gue udah pegel. BTW di sini banyak ini ya, banyak cafe resto dan banyak ini juga resto and apa penginapan, resto and village gitu. Tapi jujur sih dari kafe-kafe yang gue datengin di sini itu tuh enak-enak, bagus-bagus. Karena gue kebetulan udah pernah ke tiga kafe di sini, dan tiga-tiganya sih nggak ada yang ngecewain. Dari view-nya bagus, rasanya mungkin kalau yang feel aman di sini rasanya itu kurang seasoning menurut gue, tapi emang karena harganya mahal itu pasti fresh, makanya makanannya rasanya fresh. Menunya juga enggak yang terlalu banyak kalau view aman di sini, jadi enggak ngebingungin kalian mau pesen apa. Ini kita masih nanjak-nanjak terus, udah mulai bindang nih kuping.
Pengeng, Puncak Silala, dan Bukit Dawolong. Oh, ini Warisan Kopi, parkiran nasinya yang ini nih. Karena sebelumnya tuh di belakang tadi belum nyampe banyak kayaknya parkir liar. Bukan kayaknya sih, mau parkir liar. Gua waktu itu diarahin di situ ditembak parkir 10.000 untuk mobil dan bayarnya di awal. BGN ada sampai sini-sini ya BGN. Di kanan tol Sentul, depan Padepokan Garuda Yaksa. Ini kilometer 0 Sentul. Jai. Rek, foto dulu kali sini. Lanjut jalan, jam 3.40. Kita ke arah kiri. Sesuai tujuan, kita mau ke rumah Bapak Presiden kita. Semangat, hura, hura. Gue tuh lagi nontonin ini Call of Duty Modern Warfare 3. Sumpah yang lawan Makarov itu seru sih. Jadi pengen gue, tapi mahal. Ditambah PC udah mulai kentang. Size downloadnya yang gede banget, gue jadi males download. Capek di downloadnya guys. Honeyland Sentul, apa nih Honeyland? Kedai seblak Delia. Sate domba. Oh, ini ada apa nih? Longsor tah? Apa mau bikin parkiran? Wah, ini bangunan apa ini? Kayak aula gitu. Ada benderanya. Oh, nih. Ah? Masuk ke dalam lah. Nih kita masuk ke Garuda Yaksanya. Karena ke dalamnya masih jauh kayaknya. Masih banyak orang lewat. Rumahnya tuh ya ini kan. Bukan, yang mana sih? Aman coy, masih banyak akan sih, masih ada warung anjing. Yang mana sih cok? Nah, masih ada Villa Resto anjing. Iya. Ini juga. Wah, ini ada mobil pindad. Oh, itu Padepokan Garuda Yaksa. Oke, jadi barusan itu penampakan depan rumah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Itu dia mau ke rumah Presiden kayaknya. Oh enggak. Semua orang yang lewat sini gue bilang mau ke rumah Presiden anjir ntar. Ya, Presiden pasti dijaga ketat ya. Kita nggak bisa asal masuk. Seenggaknya udah bisa melihat depannya gimana Garuda Yaksa. Ya, kurang lebih seperti itu lah. Mungkin kalau yang kepo bagian dalamnya bisa nonton siapa gitu yang bisa punya akses masuk dan nge-upload, nge-videoin. Kalau gue cuma rakyat biasa, wajar kalau nggak punya akses. By the way, ini kita balik lagi, mau nyari tempat ngopi. Nah, kalian nih kalau mau nyari tempat ngopi di Sentul, ini banyak banget. Mau yang kafe mewah, mau yang warkop. Ini sekarang kita mau yang ke warkop karena minggu kemarin gue udah nyobain kafe Warisan Kopi di sini. Approve. Kalian boleh cobain di situ.
lebih terjangkau juga daripada kafe kafe hits lainnya. Seenggaknya bersaing lah untuk harga, dengan porsi yang cukup, dengan rasa yang cukup, it's okay buat gue. Ini kenapa bundarannya pada otentik semua ya, sama ya? Kabupaten Bogor istimewa. Nah, ini dia KM0 Sentulnya, Kampung Bojong Koneng, Kabupaten Bogor. Kalau tadi kita dari kanan, sekarang kita belok kiri. Dan ini tuh jalanannya kayak, wah kayak di Bali anjir. Jalanannya mantap sekali. Gubernur Jawa Barat ini. Wah, ini rame nih. Warung apa? Ah, ini ada warung kopi biasa bos, mau situ nggak? Ayo gas, mana aja gua mah. Ya. Oke, jadi ya kita mau ke warung kopi yang tadi. Jadi kita muter balik. Ini warung kopi yang setelah ini ke depan situ. Dan lucu ya, ini mirip-mirip sama-sama semua bundarannya. Ini dia warung Harmoni Alam atau warung Alam Ersya. Mau mana sini orang? Oke. Agak tinggi, warung Alam Ersya. Ngopi yang kedua kalinya. Oke, buat tempatnya saya suka banget di sini. Adem, sejuk, view-nya bagus, toiletnya bersih, dan juga harganya di sini tuh normal. Buat hari ini perjalanannya tadi ke Hambalang dulu, habis dari Hambalang langsung ke rumahnya Pak Prabowo. Emang gabut-gabut banget sumpah. Endingnya tuh ngopi-ngopi lagi di deket KM0 Sentul. Ini bener-bener KM0 banget. KM0-nya ada di sana. Nih kalingan ini tubuhnya. Dan sekarang udah jam 5. Bentar lagi prepare pulang mungkin. Thank you buat yang udah nonton. Thanks yang udah nonton. Jangan lupa follow, subscribe, dan like juga. Beri tanda lonceng kalau kalian suka dan menunggu video-video selanjutnya. Karena video-video selanjutnya akan lebih seru, akan lebih gokil. Overall jalanan kesini rutenya kan sama ya kayak ke Lorisan Kopi itu. Jadi ya gitulah rutenya. Aman aja buat kendaraan roda 2, roda 4, ataupun berapa roda. Yang penting kendaraannya sehat. Dan makin kesini jalanannya tuh makin bagus, makin mulus. Dan di dekat kafe ini yang KM0 Sentuhnya itu bagus banget. Jalanannya kayak di Bali, sumpah candu banget. Thank you yang udah nonton. See you on the next video.